Salam, tak tergoyahkan. Mari kita bangun keberanian melalui rupa-rupa angin pengajaran bagian kedua, angin pelanggaran hukum. Firman Tuhan memberi semangat dalam Yeremia 25 ayat 32. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung ke ujung. Dr. Serfried Frazier melayani sebagai Direktur Nasional Institutes of Health. Bukunya Psychotrends mengungkapkan perhatian tentang kekerasan yang makin marak di masyarakat kita. Dr. Frazier menggambarkan apa yang ia sebut masyarakat yang sama kerasnya yang melakukan penganiayaan sementara secara bersamaan mengutuknya. Pada akhirnya menyatakan kekerasan itu tampak tak etis dan tak terhindarkan. Dengan kata lain, berita pukul 6 pagi menunjukkan kepada kita satu gambaran tragis tentang seorang anak tergeletak di jalanan, terkena tembakan yang dilakukan seorang pengemudi. Kemudian film jam 8 pagi menunjukkan kepada kita seorang pahlawan memburu penjahat dengan cara spektakuler yang hebat. Dan kita katakan itu adalah hiburan. Kita hidup di sebuah dunia di mana nilai-nilai berbeda bersaing mendapatkan perhatian kita. Sebuah majalah besar baru-baru ini menggambarkan Amerika Serikat sebagai Amerika yang keras. Artikel lain menyatakan bahwa 23.700 orang terbunuh di negara itu pada tahun terakhir. Rata-rata, anak berusia 18 tahun telah menyaksikan 200.000 aksi kekerasan di televisi, termasuk 40.000 aksi pembunuhan. Ada dua permasalahan penting di sini. Pertama, kekerasan menghasilkan kekerasan. Pikiran kita dibentuk oleh hal-hal yang kita taruh di dalamnya. Ellen White menulis bahwa karakter kerohanian kita ditentukan oleh makanan yang diberikan kepada pikiran dalam Testimonies Jilid 8 halaman 169. Kekerasan memasuki rumah-rumah kita. Jangan terpedaya. Pikiran kita bukanlah batu sehingga kekerasan mengalir begitu saja seperti air dengan sedikit atau tanpa pengaruh. Pikiran kita adalah seperti busa spons. Itu akan menyerap pengalaman-pengalaman hidup. Sesuatu akan mati di dalam diri kita ketika pikiran kita dirangsang oleh kekerasan sintetis media. Kita menjadi terbius pada penderitaan orang lain, sehingga kerohanian dalam jiwa kita menjadi kerdil. Ada permasalahan kedua di sini. Firman Allah menubuatkan bahwa Yesus akan datang ketika makin maraknya kejahatan dan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemazmur menegaskan, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Dalam Mazmur 119 ayat 126. Yesus menambahkan kata-kata ini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 12 dan 13. Angin pelanggaran hukum yang memporak-porandakan masyarakat kita mengindikasikan bahwa kedatangan Tuhan kita sudah dekat. Di masa krisis ini, Yesus mengajak kita untuk menjalani hidup yang berserah dan menurut. Berjangkar di dalam Kristus, badai pelanggaran hukum tidak dapat menggoyahkan kita. Dengan rupa-rupa angin pengajaran bagian 2, angin pelanggaran hukum, mulailah hari Anda dengan tak tergoyahkan.